Masuk. Udah mulai, Mbak. Bentar, belum. Live. Tapi belum invite. Hei, muncul videomu. Alhamdulillah. Kali ini komplit. Belum, Nina belum. Nina, coba invite. Yuk. Udah, Dek. Tas dulu. Alhamdulillah, muncul semua muka-muka kalian. Aku Astaga, suka loh. akhirnya Mia. Jadi nggak berasa ngobrol sendiri ya, sama muka sendiri. Kok gue yang ikutan lega. Deg-degan. Aduh. Panas. Nggak hujan ya di tempat kalian? Aku hujan gerimis. Enggak. Di Jagakarsa gerimis. Di Jakarta Timur aman. Baiklah, ini sudah jam 4 atau belum? Aku sapa-sapa dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore buat para penonton yang sudah bergabung bersama akun Dies Natali Psiko UI. Sore ini kita akan mengadakan hari ini IG Live yang dengan judulnya bahasan kita sore ini adalah anak mogok sekolah, kita mesti apa ya? Gitu. Oke. Kenalan dulu kali ya. Nama saya adalah Mia. Biasa dikenalnya Mia Wardani. Aku lulusan psikologi UI. Angkatan nggak usah kali ya. Anakku 2. Udah gitu aja kali ya. Nah, untuk judul kita sore ini penjelasannya kali ya. Kadang-kadang kan anak ada tuh yang ngalamin kayak drama tiap hari tertentu, atau ada yang tiap hari Senin demam, atau ada kayak tiba-tiba sakit sesuatu di hari-hari tertentu doang gitu. Terus ada yang juga udah berhasil berangkat ke sekolah, tapi di sekolahnya menangis terus, atau ada yang tantrum, lempar-lempar sesuatu lah atau apa gitu. Nah, ini nih yang kita mau bahas nih hari ini, sore ini gitu. Mungkin dari yang nonton pernah mengalami atau ada tukang tahu. Kita mulai dulu gimana? Seru banget nih sore ini. Mungkin pernah ada yang ngalamin ya, atau pernah dengar anaknya temen pernah ngalamin juga, atau mungkin Anda adalah guru mungkin yang pernah menghadapi situasi kayak begitu. Nah, mungkin kita bisa bahas nih sore ini bersama tamu kita hari ini. Ada dari sisi orang tua, ada teman aku Nina Edison. Coba Nina ceritain tentang perkenalan diri dulu deh. Kenalan, oke. Perkenalan. Gue Nina Setiawati, tapi sekarang Nina Addison makainya. Tinggal di Scotland, di Inggris. Terus anak gue 2 juga, cowok-cowok. Udah itu aja kali ya. Nah, tamu satu lagi narasumber kita adalah pakai ini, aku mau lengkap nih, Edward Andrianto MSI Psi ya, atau kalau kita biasanya teman-temannya memanggilnya Ewa. Jadi panggilnya Edward atau Ewa nih sore ini, Wak? Ewa aja dong. Tuh, Nin Bajai tadi. Iya. Aja ya. Kita kangen Bajai. Asli, seru banget. Oke deh. Ewa Ini aja. Oke. Kalau Ewa Edward kesannya serius. Nah ya. Ewa adalah psikolog anak dan remaja ya, Wak ya. Oke deh kalau begitu. Baiklah, mari kayaknya kita kurang lebih 1 jam ke depan lah ya. Mungkin kurang, mungkin lebih. Kita lihat aja nanti bagaimana. Pertama nih gue mau
tanya dulu nih ke Nina. Nina pernah ngalamin ya situasi anaknya mogok sekolah. Gimana tuh Nin waktu itu kejadiannya? Ini sekitar 2 tahun lalu. Jadi anak gue itu yang paling bontot, Luka namanya. Waktu itu dia umurnya entah 7 tahun apa udah 8 gitu ya. Berarti umur kelas 2 mau masuk ke kelas 3 S. Iya, mau masuk ke kelas 3 S. 3 atau kelas 2 ya? Kok gue lupa. Kelas 2 deh, kelas 2 SD 2 tahun yang lalu. Jadi kami tuh pindah rumah dari desa ke kota gitu, yang berarti ya secara sekolahnya dari yang kecil jadi lebih besar. Terus rumah juga ya pindah, berarti dia nggak punya teman main kan, di sekitaran nggak ada tetangga yang deket gitu. Nah udah gitu pas pindah itu awal-awal sih baik-baik aja. Gue masih sempat nemenin dia seminggu waktu itu ke sekolah. Jadi gue yang nganter ke sekolah. Terus masih berkicau lah di sepanjang perjalanan. Dia masih terlihat kayak dia yang biasa gitu, ngobrol wah gitu. Oh iya gimana gini. Masih seminggu itu masih belum ada perubahan apa ya, perilaku gitu, masih normal. Nah, terus setelah seminggu dia masuk, gue pulang ke Indonesia. Ceritanya itu pulang gue pertama sejak pandemi. Jadi jadi urusan sekolah itu si Pak suami yang ngurus gitu, dia yang nganter, dia yang jemput. Gue cuma denger laporan gitu dari si Craig, si Pak suami itu. Nah, ternyata di situ muncul pelan-pelan dia mulai nangis. Awalnya nangisnya tuh yang cuman kayak frowning aja, cemberut gitu tiap kali mau sekolah tuh kayak ogah-ogahan gitu, awal-awal kayak gitu. Terus lama-lama beneran nangis, terus lama-lama nangisnya kejer sampai to the point si Craig itu sampai satu hari memutuskan untuk nggak membolosin dia karena dia bener-bener udah kayak di-stress banget, kayak nggak mau gitu. Itu terjadi pada saat gue lagi di Jakarta, lagi makan mie mungkin sama lu, Mi. Mungkin ya. Ayam, iya gitu. Terus ya udah pas gue balik si Pak suami cerita kan, gimana nih gini lu dulu waktu nganterin seminggu pertama tuh kayak gini enggak gue bilang gitu kan. Terus kayak kaget ya karena kaget gitu nih, kenapa drastis banget gitu loh. Terus ini sekolah belum ada nih, sekolah paling cuman kayak ngasih tahu aja nih anaknya nelfon doang, nih anaknya sakit, anaknya nangis gitu, gimana ya gitu. Masih belum ada kayak what do I have to do belum ada. Pas gue balik sempat ada perubahan membaik sedikit, tapi nggak tahan lama. Abis gitu dia makin lagi kayak gradually makin getting worse gitu loh. Up to the point dia itu Seninnya masuk sekolah, Minggu malam tuh udah kayak I don't wanna go to school tomorrow. Sebelum tidur tuh udah nggak mau sekolah besok, nggak mau gitu. Makanya udah kayak getting worse gitu ya. Sampai akhirnya sekolah tuh aware, terus sekolah nelpon dan ngajakin ketemuan gitu loh. Pas itu baru lebih jelas lagi masalahnya tuh gimana. Ternyata concern sekolah tuh ada dua ya. Pertama, satu secara emosional tuh kayak harus di-manage ke sekolah gitu. Karena kalau dia udah nangis itu nggak berhenti dari masuk, which is jam 9 pagi, sampai lewat makan siang, which is menjelang lewat jam 12 sampai jam 1. Itu kan 3 jam tuh non-stop nangis. Itu kita aja sebagai orang dewasa tuh melelahkan gitu ya. Apalagi nih anak kecil yang merasa sendirian dan ketakutan, mungkin gue ngebayanginnya gitu. Itu satu. Jadi pelajaran nggak ada yang bisa masuk, terus mereka tuh nggak bisa kayak membujuk gitu loh, ayo makan dulu yuk snack gitu, nggak mau, main dulu nggak mau, nangis aja terus. Itu satu. Yang kedua, mereka juga notice bahwa si Luka ini baca tulisnya itu lebih di bawah rata-rata sama peer groupnya dia gitu loh, dan mereka concern ini gimana nih, we have to do something gitu. Dan kami sih menduga itu ada hubungannya gitu loh, karena itu kan percaya diri dia ya. Gitu. Ya udah dari situlah kita bersama-sama. Jadi gue juga berusaha untuk membuat dia merasa aman gitu loh datang ke sekolah, terus berusaha kayak
relief stress juga gitu, kayak ayo nggak apa-apa, it's okay, you gonna be okay, repeat after me gitu-gitu, bisa sama ngatur nafas. Awal-awal sih nggak terlihat ada perubahan ya, cuman itu cukup lama ya Wak Mi. Berapa lama tuh? Masuk sekolah tuh bulan September sampai ngelewatin tahun baru itu masih kayak gitu. Eh, Jadi September, Oktober, November, 3 bulanan. berbulan-bulan itu Iya, ya iya, hampir tiap hari dia seperti itu. Jadi concern gue tuh amat sangat apa ya, nggak cuman gue sih, gue dan si Pak suami gitu, dan sekolah bahkan gitu loh. Orang tuanya lah ya. Ya, dan eventually sih baru agak-agak Januari, Februari itu membaik gitu, gradually. Sekarang udah oke dia. Cuman ketika kayak looking back gitu loh, masalah itu tuh, oh my God gitu loh, gue tuh yang oh my God, what have I done gitu loh. Iya. Karena kasihan banget gitu. Iya. Ceritanya gitu. Gue ada cerita juga nih dari temen gue. Kalau tadi anaknya Nina kan masih SD ya. Yes. Ini ada cerita temen gue. Kebetulan gue udah dapet izin dari temen gue untuk boleh menceritakan ini di sesi kita. Jadi dia tuh anaknya udah kelas 1 SMA waktu kejadian. Nah dia tuh si anaknya itu tuh tiap kali hari apa gitu, itu kayak nggak mau gitu, lama, kayak mandinya lama, terus makan lama gitu. Jadi sementara si teman gue itu ada anak satu lagi yang lebih kecil, masih SD. Jadi dia bingung kan kakaknya belum berangkat, dia mesti nganterin adiknya. Jadi kan udah pusing kan, sedikit nge-push lagi, kakak kenapa nggak berangkat gitu, kayak gitu lah, banyak alasannya gitu. Nah terus abis itu kalaupun berhasil berangkat, ternyata dapat laporan dari sekolah bahwa nangis lah atau tantrum lah kayak gitulah di sekolah gitu, nggak bisa ngikutin pelajaran tertentu. Nah kayak begitulah gejalanya tuh yang kelihatan tuh begitu. Nah sama tuh kayak Nina, jadi kayak malam sebelumnya udah yang kayak gelisah gitu, kayak nggak mau nyiapin buku lah atau apa gitu. Nah terus akhirnya kalau si teman gue ini diajak ngobrol, mungkin kan udah gede ya, jadi ditanya kenapa sih awalnya, tapi masih kayak belum cerita gitu kan, pelan-pelan lama-lama bisa cerita. Nah terus dari sekolah juga sama kayak kasusnya Nina tuh, dari sekolah juga ada minta ketemu sama anaknya teman gue, sama orang tuanya juga diminta untuk datang terus diskusi lah gitu. Jadi kalau dari pihak orang tua kan lihatnya itu gejala ya, maksudnya yang kelihatan adalah bahwa anak tuh kok nangis, atau awalnya mungkin kok nggak kelihatan enggan untuk masuk sekolah gitu, atau mulai mungkin ada yang kayaknya ada juga deh temen gue yang sempat cerita di story-nya gitu, story Instagramnya, bahwa pernah ada yang dia kenal gitu kayak demam tiap hari tertentu gitu, hari Senin gitu. Curigakan. kan kok tiap Senin. Iya. Kayak gitu kan. Nah, kita kan lihatnya ininya ya, kita awalnya kan lihatnya kan gejalanya gitu. Nah, gimana kita bisa, maksudnya kita sebagai orang tua gitu, kapan kita harus, mungkin gue tanya sama Ewa ya, kapan kita harus menentukan apakah ini tuh sesuatu yang mesti kita tindak lanjuti atau pantau dulu nih gitu. Gimana tuh Wak, kalau menurut gue sebenarnya ini mirip sama kalau kita pergi ke sebuah daerah dan kita nggak dipahami. Kayak yang tadi Nina ya, yang anaknya Nina luka, tadi dia baru bergabung ke sebuah sekolah di mana semua, ini kelas 2, berarti semua udah punya geng ya, semua udah punya teman dekat, punya sahabat, terus luka dengan budaya yang berbeda, masuk ke dalam budaya itu, dan jadi orang asing sendiri, gitu. Rasanya apa ya? Nah rasanya ya mungkin stres gitu ya, kalau kita pakai bahasa sehari-hari paling gampang ya stres. Nah, stres ini kalau buat orang dewasa yang punya strategi banyak buat nyelesain masalah, strategi banyak buat sosialisasi, gampang nyelesainnya. Tapi ternyata enggak buat anak-anak. Nah, sama seperti tadi anak dari temennya Mia,
SMA mungkin nggak sih juga mengalami hal yang sama? Sama. Kayak kalau kita di kantor, atasan kita selalu marah di kantor. Mau nggak ke kantor? Tertarik nggak untuk berangkat ke kantor? Gitu. Nah, itu Iya, iya. jadi kita juga udah males banget ke kantor. Apalagi kalau kayak kemarin habis liburan lama, udah adaptasi, udah nyaman, bangun siang, enak gitu ya. Terus tiba-tiba harus ke kantor lagi. Sama anak kita, mendadak harus ke sekolah lagi. Mau nggak? Nah, kita kemampuan buat dorong dirinya lebih baik. Tapi buat mereka belum punya kemampuan untuk kontrol diri seperti itu. Jadi wajar nggak keinginan itu muncul? Jawabannya wajar. Nah, kalau stres ini nambah dan numpuk terus, dan tidak dikelola, tadi Nina udah pakai strategi keren tuh. Orang lain, orang di Indonesia jarang yang mau diajarin itu sama sekolahnya, atau bahkan sekolahnya kadang-kadang nggak tahu. Tadi teknik tarik nafas panjang, 5, 4, 3, 2, 1 itu mindfulness gitu ya. Itu tujuannya buat relaksasi. Jadi ketika ada di tempat yang cemas, di mana badannya rasa nggak nyaman, dia mencoba untuk badannya lebih rileks. Tapi di Indonesia guru pun kayaknya belum paham itu. Jadi anak kita udah masuk ke sekolah, nggak nyaman, terus dipaksa ada di dalam sekolah, bahkan sampai sore. Lalu efeknya apa kalau stres terus-terusan? Efeknya adalah sakit. Jadi kalau psikologis nggak bisa nampung lagi, larinya kemana? Larinya ke badan. Kayak zaman dulu kita ingat nggak kelas 6 mau ujian atau setiap kali mau ulangan kebelet Sakit pipis, perut, nah ya. itu cemas, Iya, iya. sakit perut, Ya. cemas tapi ringan. Nah kebayang nggak kalau stresnya numpuk lebih banyak dan itu terjadi tiap hari, makanya rasanya dia udah keluar tuh, udah bukan lagi rasanya demam, tapi udah demam beneran. Tapi coba deh, ya udah nggak apa-apa kamu di rumah, pecicilan di rumah. Kenapa? Iya, Karena iya. stresnya hilang hari itu. Banget ya, betul. Benar-benar temen gue cerita begitu juga tuh, begitu dibolehin di rumah langsung nggak ada masalah Kayak gitu kelihatan. kayak nggak sakit, iya, kayak nggak sakit Langsung banget. seger mukanya. Nah itu sebenarnya coping juga nggak? Coping kan sebenarnya ada di mana kita punya keinginan untuk menghindari sesuatu yang stressful. Contohnya kalau kita lagi punya masalah dengan pasangan, mungkin pergi ke mall menyenangkan. Kenapa? Ya avoidance. Kalau sekolah menyebalkan, stay di rumah adalah avoidance. Strategi yang sama gitu. Tapi untuk jangka panjang tentu pasti bermasalah. Tapi kalau kita tanya dulu, normal nggak? Jawabannya adalah normal untuk kondisi dia yang abnormal. Kalau tadi luka nggak pindah, mungkin luka baik-baik aja di sekolah yang lama. Iya. Jadi Iya, betul. abnormalitasnya adalah dia harus bergaul di lingkungan yang dia nggak tahu dan semua orang udah punya kelompoknya masing-masing. Jadi dia sendirian gitu. Kalau anak dari temannya Nina, Mia mungkin lebih ke ini ya, ada pelajaran tertentu atau Iya. ada kondisi sekolah tertentu Ada pelajaran yang harus tertentu yang dihadapi. ternyata dihindari gitu karena dia nggak suka, dia ngerasa nggak bisa lah, dia ngerasa nggak bisa, terus jadinya dia urusannya ke lain-lain lah, jadi ke teman-teman, dia jadi menghambat teman-temannya jadi kesel sama dia, terus jadi rentetan kemana-mana gitu. Iya. Nah itu yang dulu kita pelajari, ingat nggak? Kalau di perkembangan manusia ada 3 area, ada berpikir, ada badan, ada sosial. Kalau tadi masalahnya sebenarnya cuma di berpikir ya, dia sulit di satu pelajaran. Gitu. Tapi kena juga ke sosial, ke pergaulannya dia, ke hubungan dengan temannya, apalagi mulut anak-anak sekarang agak lebih serem daripada zaman kita ya. Label-label negatif yang muncul juga banyak gitu ya. Nah, ujungnya kemana kalau nggak bisa ditampung lagi? Ujungnya ke fisik, larinya ke badan. Benar. Sama kayak kita kan, kalau udah lagi nggak nyaman, badan kok rasanya kayak linu-linu, kayak orang flu ya. Nah, sebenarnya badan kita ngerasain itu. Gitu. Badan kita udah merasakan bahwa ini titik di mana kamu udah nggak sanggup lagi, ini udah mentok nih. Gitu. Jadi badan kita yang teriak. Ketika kognitif kita udah nggak bisa teriak, emosi kita udah nggak bisa teriak, ya badannya yang teriak. Jadi kalau udah sampai kayak anaknya temennya Mia, itu artinya dia sendiri udah nggak bisa ngomong lagi. Mungkin dia nggak diterima omongannya, mungkin dia sulit untuk mengekspresikan, bisa karena banyak hal. Tapi ketika semua udah nggak bisa bicara, badannya akan bicara. Nah, tapi berarti kalau kayak gitu artinya kalau kita ngomong, maksudnya kalau kita ketemu masalah kan biasanya kita akan berusaha mencari penyebab. Apakah
ini mendingan, kalau menurut gue apakah pertanyaan gue adalah apakah kita mesti mencari penyebabnya atau kita melatih respon kita aja menghadapi situasi itu regardless penyebabnya gitu. Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih bagus, tahu penyebabnya. Tapi apakah ini akan membutuhkan waktu yang pendek untuk tahu penyebabnya? Jawabannya enggak. Karena kita akan wawancara lama, ngobrol sama anak kita. Jadi selama kita mencari penyebab, dia nggak bisa berfungsi. Nah, waktu itu sayang kan, kebuang. Nah, makanya kita biasanya ngajarin teknik-teknik dia buat relaksasi, buat kontrol diri. Kalau dia udah oke, baru nanti along the way kita cari tuh apa sih source-nya dia, gitu. Sehingga agar tidak berulang. Berbarengan, betul. bisa dibilang gitu. Iya. Soalnya kalau semua mau jadi psikolog dan mau wawancara anaknya, sehingga sampai ketemu alasannya baru kita mau sekolahin anaknya, kok ya panjang ya, kok ya lama ya, berarti dia akan ketinggalan pelajaran sekian banyak lagi. Itu jadi source stress berikutnya. Loh, yang lain kok udah paham ini, aku nggak paham sendirian gitu. Ada ini lagi ya, tambahan jadinya ya. Stresor baru lagi. Waktu itu gue kan setelah ngobrol gitu nih sama teman-teman di grup kita itu ya, terus si Nyetit bilang cobalah lo ngobrol sama si Luka gitu. Ya waktu karena anak gue masih SD ya, permasalahannya dia sendiri juga tidak mengerti kenapa. Iya, gitu, betul, gitu. Benar. Jadi kita sebagai orang tua ya mungkin pertanyaannya lebih bisa apa ya, sesuatu yang dia ngerti gitu untuk membantu dia untuk membahasakan apa yang dia rasakan. Terus yang kedua juga membaca gitu loh sekeliling dia, itu kayak jadi tugas orang tua gitu, dan sekolah mungkin ya yang bisa kasih feedback juga ke kita, jadi sama-sama bisa ngebantu gitu nih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena dari dianya tuh nggak terlalu banyak yang bisa dia juga nggak ngerti gitu loh gimana membahasakan apa yang dirasakan gitu. Gue juga kepikir kalau misalnya kayak anak yang misalnya berkebutuhan khusus gitu, yang punya kesulitan untuk komunikasi gitu kan, sulit juga gitu kan kita misalnya menggali gitu, tapi dia belum tentu bisa menceritakan dengan elaborasi yang bagus gitu kan. Nah kalau kayak gitu jadinya kita sebagai orang tua harus proaktif kah atau gimana nih Wak? Ke sekolah atau kita push aja anak kita. Maksudnya kadang-kadang gue sih ngerasanya ya kadang-kadang ya gue pribadi karena mungkin orangnya nggak sabaran. Jadi ada tuh sisi diri gue yang kayak, aduh nih anak kenapa sih nggak bisa gue aja yang kelarin gitu, nggak usah pakai lama-lama gitu. Ada kayak gitu. Nah cuman apakah dalam situasi seperti ini orang-orang dengan tipe yang nggak sabaran kayak gue nih harus melakukan apa gitu untuk lebih berespon lebih baik lah gitu. Oke. Yang pasti sebenarnya nggak cuma anak-anak atau anak dengan disabilitas. Kalau Mia atau Nina gue tanya misalnya, kalau lagi cemas, lagi nggak nyaman, terus tiba-tiba gue tanya, gue wawancara lebih banyak, kira-kira punya jawaban nggak? Kemungkinan besar nggak? Atau apaan sih Wak gitu, pasti keluarnya seperti itu gitu. Nah jadi sebenarnya yang perlu di orang tua awasin adalah aware sign-nya apa buat anak saya stres. Kayak anak gue yang gede itu kalau dia mulai stres dia akan mulai sakit mah. Kalau yang kecil itu biasanya mulai bahasa tubuhnya lebih menutup gitu ya, aduh ayah nggak enak gitu, badannya nutup gitu, ngerasa perlu melindungi diri. Nah, itu sign-sign yang perlu kita sadarin bahwa ada yang salah tuh di anak kita gitu ya. Bukan anak kita yang salah, enggak, tapi ada yang kita perlu perhatikan khusus gitu. Bahasa itu sebenarnya ada di sehari-hari dan biasanya mereka tunjukkan. Kita kasih mereka makanan nggak enak dan mereka harus makan, keluar tuh bahasa tubuhnya. Kita paksa dia ngomong, keluar bahasa tubuhnya. Kita paksa dia ke sekolah, padahal dia nggak nyaman, keluar bahasa tubuhnya. Jadi yang pertama adalah sadari dulu bahasa tubuh khas anak kita itu apa. Nggak harus sakit. Kalau bisa sebelum sakit, lebih bagus. Kan kalau sakit tadi berarti udah numpuk. Tapi ada tuh. Kalau luka misalnya apa nih? Luka tuh apa? Dia udah nangis sih, Wak. Masalahnya tuh udah blar. Kalau begitu ngomongin sekolah dikit aja udah langsung blar. Mukanya tuh kelihatan rautnya gitu.
Udah Itu tuh kan ketika stres banget ya. instan. Tap- Iya. Tapi pernah nggak ketemu ketika tiba-tiba lo sadar bahwa ini kayaknya Luka nggak nyaman deh? Ya itu. Ada nggak bahasa tubuh tertentu di luar nangis? Di luar nangis, misalnya kalau ngerjain PR tuh ada nunda-nunda gitu. Kayak ini bahkan di kelas juga kayak gitu, di sekolah dan di rumah di kejadian. Misalnya pensil case-nya tuh dijatuhin, terus kan berhamburan tuh, nanti lama-lama ngumpulinnya pelan-pelan gitu. Yang mestinya bisa ringkes gitu. Itu kayak, wah ini anak kenapa nih, udah nggak menunda banget, udah kayak I don't want to have anything to do with school gitu, udah kayak gitu. Iya, Ya, anak gue juga ada. yang kita harus sadar. Gak usah anak kita juga sama kali. Juga Ingat ya. dulu kuliah. Iya. Tapi kan kalau kita memandang diri kita sendiri suka nggak nyadar ya. Iya. Kalau misalnya ngeliatin orang lain kadang-kadang lebih ini sih, lebih kelihatan benar-benar. Iya. Apalagi ke anak yang dimana strukturnya harus kita yang bentuk dan kita yang harus jadi penegak disiplinnya. Kadang-kadang kita lupa bahwa sign itu ada gitu. Dan kita juga ngalamin. Jadi kita tinggal menyadari dulu apa yang ada di anak kita. Terus, apakah kita harus ceramah panjang ketika kita memaksa dia ke sekolah? Sebenarnya banyak teknik buat relaksasi. Kayak tadi Nina, ayo tarik nafas panjang dulu yuk. Oke, udah enak, yuk jalan. Kita masuk ke sekolah gitu. Tapi ada juga anak-anak yang butuh gerakan. Jadi biasanya kalau ada klien gue nanya, gue akan bilang, jalan kaki aja dulu. Parkirnya agak jauh, lalu jalan kaki. Nah, jalan kaki itu ada ritmisnya. Nah, ritmis itu menenangkan. Nah, kita sebenarnya sudah diperkenalkan ritmis dari zaman dulu. Namanya empok-empok. Atau apalah itu namanya. Ketika pantat kita dipukul-pukul sama orang tua kita, ketika kita sulit bobo. Nah, itu namanya tapping. Bahasa kerennya. Iya. Ada banyak banget. Jadi dari Sabang sampai Merauke punya nama masing-masing. Tapi itu adalah tapping. Tapping juga relaksasi. Tapping itu yang kemarin ngetren gara-gara film Korea. Gue selalu lupa judulnya. Yang Butterfly Hug. Aku nggak nonton Jadi, Korea. ini juga gue tahu ini Korea dari kalau gue lagi bikin seminar tiba-tiba itu yang di film ini ya gitu. Jadi yang taruh tangan di sini terus tepuk aja gantian butterfly hug gitu. Nah itu sederhana, itu juga tapping. Ada yang butuh jalan, ada yang imagery-nya bagus, imajinasinya bagus. Mungkin dia butuh bisa bayangkan tempat yang relax, yang tenang gitu. Tapi kalau mau paling sederhana, gandeng anaknya, peluk anaknya. Karena sentuhan orang tua itu meningkatkan hormon positif yang ada di anak. Dan hormon positif itu lebih kuat daripada obat penenang apapun. Anak kita akan lebih rileks. Dan yang berikutnya adalah nangis. Coba, apa yang dirasain habis nangis? Biarin kalau dia nangis. Jangan, aduh udah mau sekolah, nanti matanya bengkak. Nanti muncul ceramah kedua kan. Nah itu jangan keluar. It's okay nangis. Kenapa? Karena di air mata juga ada obat penenangnya. Jadi kalau kita habis nangis rasanya apa? Ngantuk, relax. Nah, itu obat penenang sebenarnya. Jadi jangan diceramahin panjang lalu. Jadi nangisnya bukan karena source pertama, tapi karena bosan dengerin orang tuanya ceramah. Ya lebih baik disentuh, dipeluk tadi. Dan kalau ditanya remaja bisa juga nggak bisa, tapi mungkin tidak dilakukan di depan umum. Di mobil kita pegang tangannya. Jadi teman-temannya nggak lihat, tapi kita tetap pegang tangannya, kita sentuh. Tapi kalau anak kecil mungkin kita masih bisa peluk, masih bisa cium. Dilihat ya, betul. Aja ya. Iya. Jadi besok tiba-tiba dibully karena masih dicium, dipeluk ayahnya di mobil atau ibunya di mobil, kan jadi masalah baru. Jadi biasa kita pegang aja tangannya. Iya. Tapping juga nggak harus besar, bisa aja sambil kita sentuh tangannya, kita tepuk-tepuk. Itu juga bisa. Gitu. Jadi banyak banget teknik yang bisa kita pelajari. Dan itu membantu mereka untuk lebih rileks. Ketika mereka rileks, mereka bisa berpikir lebih baik. Gitu. Intinya tuh jadi berarti karena ini ya, karena heighten pemikirannya tuh kayak lagi sempit gitu ya kayaknya ya. Berarti harus dibikin kayak lebih bisa napas gitu ya. Betul.
Nah, kalau di kita ada yang namanya, ini di trauma kita sebutnya adanya window of tolerance. Semakin kita stres, window of tolerance semakin kecil. Sehingga emosi sedikit aja udah melampaui ke atas ke bawah. Kalau ke atas menjerit, kalau Iya. ke bawah diem aja, nyudut gitu ya. Jadi ada di sini. Nah, kita kalau bikin relax, window of tolerance-nya lebar. Sehingga dia bisa lebih relax, bisa lebih Yang tenang. mau paket tuh, Gitu. Wak. Bukan tetangga. Oh bukan. Paket. Seru banget gitu. Seru banyak. Baru denger. Bapak pesan apaan? Ini Tapi tukang esnya belum kelewat. oh belum. Seru banget. Ya tapi Wak, gue kalau mau nambahin yang teknik-teknik itu ya, gue nggak tahu ini patut ditiru atau apa ya jadi apa sih tambahan atau enggak gitu. Waktu itu gue juga karena gue notice ya dia itu kayaknya langsung kayak lu bilang jadi dia begini banget gitu loh, nggak bisa Iya. melihat yang apa other option gitu loh, beside gue bakal stres, gue nggak tahu siapa-siapa gitu. Untuk mencegah dia untuk tapping terus-terusan sama rasa cemas itu, gue ngebantu dia kayak oke Luka. Ini pas kita lagi jalan sambil gue gandeng tangannya menuju ke gerbang sekolah itu ya. Oh, oke Luka, coba lo sebut, kamu sebut 5 hal yang kamu suka hari ini gitu. Jadi otak dia tuh langsung instead of starting sama rasa cemas ini langsung apa ya yang gue suka hari ini gitu. Pindah Coba, ya. pindah fokus pikirannya gitu loh. Itu ngebantu sedikit sih gitu. Terus sama oke, repeat after me. Ulang kalimat ini ya. I'm gonna be okay. I'm gonna have fun today. Jadi nanti dia sambil nafas. I'm gonna be okay. I'm gonna have fun today. I'm gonna have friends. I'm gonna enjoy gitu. Jadi kayak kasih positive reinforcement juga sama dirinya sendiri gitu. Itu agak membantu sih menurut gue. Walaupun tetap gitu duduk dan nungguin pintu dibuka, ada nangisnya lagi gitu. Cuman adalah sedikit kelihatan dia lupa sejenak aja gitu, dan itu relief buat gue juga gitu sebagai orang tua yang ngelihat dia kayak gimana di stresnya gitu. Ya, sebenarnya sederhana yang tadi dilakukan, tapi itu memang positive suggestion yang ditaruh di dalam diri kita. Nah, itu untuk beberapa anak oke banget gitu ya. Daripada hipnotis ini, hipnotis itu, positive suggestion udah cukup sebenarnya. Jadi nggak usah dibawa ke hipnotis lalu anaknya dibikin lebih ceria di sekolah ya, nggak usah. Positive suggestion yang tadi Nina kasih itu udah oke banget. Terus yang fokus tadi juga bisa mengalihkan, itu konsepnya sebenarnya mindfulness. Ketika kita lagi fokus sama satu hal, kita nggak akan fokus sama hal lain. Jadi yang tadi cari 5 hal yang warna merah di sekeliling kita. Oh, ada daun, ada ini. Nah, ketika dia lagi mikir itu, kecemasannya tersingkir dari dalam kepalanya dia. Karena kita cuma bisa mikir satu hal dalam satu saat. Gitu. Itu juga bantu lebih tenang. Nah, yang sering kali kita lupa adalah setelah pulang, apa yang harus kita lakukan? Ya puji dong. Berarti dia udah ngelewatin 1 hari kan? Dia udah berhasil tenangin diri kan? Dia berhasil ikutin pelajaran yang dia, menurut dia tidak menyenangkan. Itu prestasinya banyak banget. Nah, sayangnya seringkali yang kita lupa adalah bagian situnya. Jadi udah anak kita ajarin ini itu, ketika dia berhasil pakai, kita diemin aja. Gitu ya, nggak akan berhasil sih. Jadi jangan lupa di bagian akhirnya ada bagian penting juga. Benar. Iya benar ya. Kadang-kadang kita suka lupa yang bagian itu karena udah ngerasa udah selesai gitu kan. Terus pak akhirnya gitu bahwa pujian itu juga perlu gitu bahwa anak kita ngerasa berhasil gitu kan. Iya. Wak, tapi gue mau tanya deh, kalau misalnya anaknya lagi kayak misalnya tantrum gitu, teknik-teknik yang tadi tuh masih bisa nggak sih? Maksudnya kan dia bisa aja kayak berontak gitu loh, kayak dipeluk mungkin dia bakal berontak dan cara nggak sengaja menghajar gitu, ya kan? Atau kayak, ya maksudnya teriak-teriak gitu ya. Atau kayak kalau misalnya diminta tarik nafas mungkin belum bisa karena dia belum dengar gitu. Nah, gimana ya kalau misalnya dalam keadaan posisi anak yang lagi kayak tantrum atau kuat-kuatnya menolak gitulah, itu mesti gimana tuh ininya? Oke, kalau itu bisa tadi digabung semuanya, mulai dari sentuhan, ditepuk dan sebagainya, itu bisa digabung. Ada satu teknik namanya bear hug.
Tapi ini jangan lakukan ke anak yang 15 tahun, 20 tahun ya. Nah, Bonyok kayaknya. Ketonjok. Nah, kalau anak yang karena tenaganya lebih gede dari Iya, kita. bener. Saya pernah coba ke 12 tahun tapi bongsor. Jadi ukurannya sama, badannya sama-sama saya di klinik. Tantrum, itu bonyok tuh, hidung keluar darah gitu. Oh my God. Terus ini juga robek gitu. Parah. Karena dia benturin kepalanya kenceng banget. Nah, iya kalau makanya. anaknya lebih kecil, itu bisa kita pangku anaknya. Tangannya dia begini, kita peluk dari belakang. Lalu palanya itu kita tempel ke pundak kita. Nah, lalu kita bisa tepuk sambil nenangin. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau anaknya kecil, kalau anaknya gede banget masih tantrum, berarti semua pola pendisiplinannya harus dibetulin. Karena artinya ada yang salah dengan pola pendisiplinan. Lebih gede PR-nya ya. Iya. Wah, ada pendapat nih. Iya, nggak mau dipeluk kalau udah 16 tahun. Masih kok, asal tidak di depan umum. Anak saya kebetulan yang gede, anak gue yang gede 16 tahun, itu kalau nggak nyaman, itu masih kadang-kadang, ayah boleh nggak peluk? Udah peluk, tapi saya nggak akan interogasi, peluk aja dulu. Kalau dia cukup nyaman, dia akan biasanya ngomong, ayah aku sebenarnya hari ini sebel banget deh, karena aku ini. Nah, itu biasanya akan keluar kalau dia udah nyaman. Jadi, tetap dipeluk, tapi tidak di depan teman-temannya, di area yang mungkin lebih privat buat keluarga kali ya. Jadi itu dia akan lebih nyaman untuk meluk. Tapi masih meluk nggak? Puji Tuhan, alhamdulillah anak saya yang 16 tahun masih mau dipeluk. Mungkin tergantung kebiasaan keluarga juga nggak sih? Ada yang gitu nggak sih? Maksudnya kayak gue dulu karena nggak biasa di keluarga. Maksudnya mungkin orang tua angkatan kita itu nggak biasa gitu ya melakukan peluk-peluk anaknya gitu kan. Sebagian kecil lah mungkin yang melakukan itu gitu. Nah, ada kaitan sama itu nggak sih, atau memang anak gede generally tidak terlalu nyaman dipeluk lagi, atau anak laki mungkin lebih nggak nyaman dipeluk dibanding anak perempuan gitu nggak sih, Wak? Sebenarnya kalau pelukan itu kita akan cari ketika kita nggak nyaman, atau kita mau mengekspresikan seberapa kita sayang sama seseorang. Nah, biasanya kalau memang orang tua kita dulu kan memang kayaknya udah nggak mengizinkan ya, kayaknya peluk-peluk gitu ketika udah lebih besar, ya tentu akan hilang kebiasaan itu. Tapi kebiasaan itu sehat nggak? Sehat sebenarnya. Jadi kalau itu masih bisa dilakukan, sebenarnya oke. Kenapa? Karena dia tahu bahwa secure-nya dia itu adanya di mana. Jadi kalau secure-nya dia ada di kita, tentu kita lebih nyaman dan aman. Biasanya pacarannya lebih mundur tuh, karena dia tahu secure place-nya ada di rumah. Kalau di rumah nggak bisa dijadiin secure place, biasanya dia akan nyari security dari luar. Dari mana? Nah, itu yang kita nggak bisa pegang. Kalau ketemu guru yang sehat dan mau bantu dia, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kalau ketemunya cowok yang kita nggak bisa kontrol, lebih bahaya. Atau cewek yang nggak bisa kita kontrol. Jadi it's still healthy dan semoga bisa lakukan jangka panjang. Ini ada yang komen nih, masih Mbak Kartika nih. Anakku bilang nggak suka peluk-peluk walaupun di kamar dia. Kalau kayak gitu gimana ya? Masih apa-apa, bisa sentuh tangan. Wah, sentuh tangan ya. Iya. Jadi yang diukur tuh bukan berapa banyak permukaan yang disentuh orang tuanya, tapi lebih ke nyentuh atau tidak nyentuh. Jadi kadang-kadang begini aja udah cukup. Atau pundak aman gitu ya. Dua inilah yang paling nyaman, punggung tangan sama pundak. Kalau kepala udah kemungkinan besar nggak mau, berantem malah. Iya ya. Diusap gitu kali ya. Anak aku sih seneng kalau diusap-usap kepala. Mungkin beda-beda ya, tadi yang itu kayak dia, yang lo bilang ya, kebiasaan awareness terhadap kebiasaan anak-anak kita tuh kita mesti gali lebih lagi gitu ya, dilihat lagi gitu untuk masalah ini. Tadi kita ngomongin tanda-tanda stres kita harus nemuin, tapi juga kita harus nemuin yang kedua, tanda-tanda atau perilaku apa dari kita yang bisa bikin dia nyaman. Kayak tadi anaknya Mia disentuh kepalanya. Kalau anak gue mungkin lebih dipegang tangannya gitu
ya mungkin anaknya Nina dikasih gambar kali ya Nin ya, karena ibunya jago gambar. Dipeluk bisa. Anaknya juga jago gambar loh. Nurun itu. Aduh. Atau gambar berdua ya. Gambar berdua mungkin lebih terapeutik buat Gambar juga dua-duanya. bantu loh Nin. Hmm. Kalau bahasa tidak bisa mengeluarkan ketidaknyamanan yang ada di dalam, gambar tuh bantu. Nggak harus gambarnya bagus, doodling bisa, coret-coret bisa. Dan itu bantu kita untuk paham dia, oh dia masih kesel, dia masih marah, oh makanya gambarnya kok isinya topiknya tentang sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk di mana? Di sekolah. Oh ya, berarti harus hati-hati nih besok di sekolah gitu. Jadi gambar tuh bicara banyak sekali. Menarik. Karena nggak semua anak bisa cerita, nggak semua anak nyaman buat cerita. Iya. Iya, Tapi- atau bisa cerita. Tadi sorry, gue mau nambahin tadi sih Ewa nanya kan yang awal ini hubungannya sama apa sih touch ya dari orang tua ke anak. Gue baru teringat nih tadi lo nanya Wak yang soal ada tanda-tanda nggak, itu sebenarnya ada juga berhubungan dengan touch ini, karena di sekolah yang lama ya walaupun ini anak baru kelas 2 SD, kelas 1 SD gitu ya, karena dia tuh untuk orang-orang yang dekat dengan dia menampilkan image sebagai preman gitu ya, anak-anak bad boy gitu kan, yang petantang-petenteng gitu loh, anaknya kayak gitu. Dia kalau di sekolah udah gue bawa ke depan ke teman-temannya itu di depan kelas itu, dia udah nggak ada urusan sama gue, nggak mau pegangan tangan, paling jalan cuma di sebelah doang, nggak mau peluk, cuma bye cuma dadah dari jauh jalan. Nah kemarin itu yang seminggu pertama gue nganter dia pulang, dan setelah gue balik dari Indonesia gue nganterin dia ke sekolah itu dia pegangan tangan all the way. Bahkan ketika nungguin pintu kelas dibuka, duduk nempel ke gue. Gue bilang, itu teman kamu di situ nggak mau ke sana? Nggak mau. Jadi nempel, benar-benar looking for comfort gitu loh. Ini sangat tidak dia dalam sebelum-sebelumnya gitu. Itu sekarang gue mikir lagi, oh iya ya benar, itu adalah suatu tanda gitu loh, bahwa ini anak nggak baik-baik saja gitu. Karena sekarang Jadi udah nggak gitu clingy, lagi, udah ya? goodbye. Iya, ekstra banget. Artinya positif loh. Mamahnya berarti masih jadi secure place-nya dia. Makanya nempel sama mama memunculkan rasa nyaman dan aman. Yeah. So it's a good sign sih, Nin. Iya. Tadi juga ada lagi tuh respon dari Bu Kartika. Anak 16 tahun masih nggak ya? Kita juga masih kok ngerespon hal yang sama, cuma cara ngeresponnya berbeda. Ketidaknyamanannya juga sama. Gitu ya, harus berangkat ke kantor sementara kita nggak suka ada orangnya di kantor, sama kan, berat aja langkahnya gitu. Jadi sama, masih juga kita alami sampai kita umur segini gitu. Lah, gue keinget sesuatu, kayak kapan itu gue pernah lihat postingan Instagram atau ya apa ya, salah satu yang bisa mengurangi kecemasan itu juga kena sinar matahari. Dan tadi lo bilang jalan kaki kan, terus tiba-tiba gue inget itu gitu. Apakah maksudnya kayak bermain di sekitaran yang bisa kena sinar matahari kayak gitu-gitu ngaruh juga nggak sih sebenarnya? Iya, banyak banget sebenarnya ngaruh. Jadi waktu COVID itu kan beredar tuh, ada banyak banget teknik yang disebarin sama para ahli untuk nurunin stres ketika kita lagi terperangkap di rumah kan. Salah satunya memang berjemur. Salah duanya adalah makan yang sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang yang piramida seimbang itu, yang gizi seimbang. Jadi banyak banget teknik, bahkan sesederhana tidur cukup dan makan cukup, dan nah itu juga semua bikin mood jadi lebih positif. Jadi banyak banget yang bisa bikin mood lebih positif. Tinggal nemuin aja buat kita yang berdampak lebih besar itu yang mana. Buat anak kita berdampak lebih besar itu yang mana. Sama, gue mau nambahin dikit. Kalau dari tadi kita selalu ngomongin tentang anak kita, jangan lupa bahwa kadang-kadang ketika kita lagi nggak nyaman, kita lagi stres itu juga nular loh ke anak kita. Jadi jangan hanya fokus ke anak kita, tapi juga kita harus rapihin yang ada di dalam kita, sehingga kita ketika berhubungan dengan anak kita, kitanya sehat, dianya juga akan lebih sehat. Dan anak-anak itu sensitif banget. Gue juga berasa sih kadang-kadang kalau misalnya kayak ini anak gue kan lagi mau ujian nih, ujian kelulusan. Nah terus kan ada tryout kan.
terus adalah nilai yang tidak bagus gitu Hmm. kan. Nah, Mama tentu mulai saja cemas. mama cemas. Mama cemas, lalu apa namanya, apa ya, sadar nggak sadar, jadi kayak ada tuntutan kali ya dari gue bahwa kok bisa segini sih nilainya gitu. Nah Hmm. itu kayaknya apa namanya, dia jadi tertekan. Tadinya mungkin dia santai-santai aja, "Oh, segitu nggak apa-apa lah, yang penting ada nilai," gitu kan. Nah terus mamanya melihat bahwa apa namanya, ini nilainya nggak kok segini gitu. Gua ada tuntutan lah Hmm. gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita gimana cara membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang nggak perlu dikejar atau apa kayak gitu-gitu, gimana sih, Wak? Nih sekalian konsul nih ya. Sebenarnya paling gampang lihat rapot kita sendiri sih. Apakah rapot kita semua ada di 9? Apakah semuanya ada di 9 atau ada sedikit yang satu lebih rendah dari yang lain gitu. Nah, kalau ada yang lebih rendah ya normal gitu. Maksudnya anak-anak kita tuntutannya sekarang serem loh. Iya sih, benar Suara sih. bajai lagi yang dikangenin sama Ya, Nina. daripada zaman kita dulu. Iya. Nah, gue dikasih lihat pelajaran zaman sekarang, pecahan itu di kelas 2 loh. Seingat gue dulu kelas 3 akhiran atau kelas 4 awal malah. Sekarang di kelas 2. Nah, tuntutan untuk belajarnya lebih tinggi. Kali bagi itu udah mulai di kelas 1 akhir. Nah, itu menyeramkan tuntutannya. Dan kayaknya penyusun kurikulum kita lupa bahwa anak itu butuh tahu untuk keterampilan dasarnya dulu dibanding pelajarannya. Jadi yang dibutuhin apa sih? Manajemen emosi, stress management, time management, problem solving skills. Nah, itu kayaknya lebih penting sebenarnya. Nah, apakah kita akan nuntut anak kita lebih baik di pelajaran dibanding di hal-hal ini? Kalau iya, jangan kaget nanti anak kita ke depannya mudah stres, ketakutan, dan sering nggak nyaman untuk problem solving bergantung sama kita atau sama orang lain gitu. Nah, buat kita sebenarnya tuntutan kita yang kita mau prioritas pelajaran itu apa buat mereka gitu. Nah, itu yang kita harus punya. Apakah pelajaran harus bagus di semua area? Nah, atau anak ini punya kemampuan ABCDE, keterampilan ABCDE. Nah, sekarang karena sekolah tidak memberikan keterampilan itu, mau nggak mau ya di rumah. Nah, jadi sekarang orang tua ada PR tambahan nih. Tapi juga balik lagi, memungkinkan nggak untuk kasih PR tambahan buat anak di rumah? Jawabannya juga mustahil juga ya. Sekarang sekolah sampai sore. Habis sekolah sampai sore, ada les A, les B, les C, belum pengajian, belum les alat musik, belum les berenang, les nari, les ini, les itu gitu. Jadi anak tingkat stresnya memang tinggi sekali. Jadi normal nggak kalau dia ada penurunan di satu titik atau di satu pelajaran? Jawabannya wajar. Gitu. Nah, seringkali kita nuntut anak karena dosanya kita. Oh, dulu mama nggak bisa bahasa Inggris, kamu les dong bahasa Inggris. Dulu mama nggak bisa nari, dulu papa nggak bisa ini. Jadi dosa dua orang tua yang nanggung adalah anaknya. Keinginan yang nggak kesampaian ya. Iya. Ke anaknya. Kamu belajar piano dong, mami nggak bisa soalnya pengen tapi nggak bisa. Iya. Ya kan? Jadi dosa kita, gitu. Iya. Dosa kita semua anak kita yang harus menuhin. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kayaknya Dina udah jago banget nih. Gimana cara anak bisa problem solving sendiri bukannya lari dari masalah? Nah ya, gimana tuh, Nen? Kemarin berhasil kan Luka tuh. Away from computer, kabur. Kalau menurut gue yang tadi Nina bilang habis pulang lalu dibahas, lalu mencoba menenangkan, that's problem solving. Ketika sekali, 2 kali, 3 kali dia bisa lakukan, nah itu akan jadi strategi rutin yang dia akan pakai. Dia lakukan sendiri ya. Kelas mahal-mahal manajemen stres tuh apa sih? Menyadari apa yang bikin saya stres, menyadari gimana cara, apa reaksi saya ketika saya stres, dan yang terakhir adalah coping apa yang pas. Udah itu aja. Nah, untuk problem solving, Nina tadi udah berhasil ngajarin. Nina tadi udah berhasil memindahkan dari yang Nina biasa lakukan ke anaknya Nina. Nah, itu udah oke banget. Itu problem solving. Jadi bukannya
bentar ya, problem solving tuh stepnya kalau secara kognitif ada 8, bukan itu. Tapi in more concrete way, gitu. Jadi, concrete way yang ada di kita. Jadi, ya udah kita ajarin aja sehari-hari apa yang dilakukan. Oh, kalau kamu berantem sama teman kamu, menurut kamu gimana sih caranya? Tekniknya apa sih? Besok gimana biar nggak berantem lagi? Dan pertanyaan kita selalu pertanyaan terbuka. Nah, itu yang seringkali muncul di ayah dan tidak di ibu, pertanyaan terbuka. Kalau di ibu kan udah makan belum? Gue jadi malu aja. Udah belajar belum? Nah, makanya kalau sekarang kita punya program memang selalu adalah father involvement. Kembalikan ayah, berhenti ke kafe, tapi ke rumah. Nongkrong di rumah deh. Duit lebih hemat, rasa nyaman juga lebih tinggi karena kita pelukan sama anak. Pertanyaan-pertanyaan ayah, keterlibatan ayah, kalau dari risetnya, itu bisa meningkatkan performa IQ kita. Bukan IQ-nya yang naik ya, tapi performanya naik. Karena ayah banyak men-trigger hal-hal yang nggak lazim yang ada di rumah gitu. Iya. Oh, Setuju sih gue. Menarik. Benar. Karena memang perempuan sama laki-laki, ayah dan ibu itu tipe concern-nya beda. Ya kan? Tipe pertanyaannya juga beda gitu. Jadi emang keterlibatan ayah memang ternyata sangat-sangat ini ya. Diperlukan juga nih dalam mengatasi. Mungkin bisa jadi sesi sendiri. Bisa jadi Iya. sendiri, betul. Untuk dibahas Mungkin ya, judulnya Bapak-bapak. Kembalikan ayah ke rumah gitu ya. Oh, boleh tuh. Iya, seru. Aduh, apalagi nih yang bisa kita bicarakan. Oh, yang kemarin topik yang IG yang lo kirim nih, Mi, inget nggak? Itu dari siapa ya? Dari gue. Itu keren banget tuh. Iya, yang soal tidur ya. Apa? Terus kok gue lupa, dari tadi nginget itu apa tuh waktu itu kemarin ya? Baru bukan si matahari. Mau buka handphone. Mau buka handphone Iya, tapi handphonenya lagi dipakai, iya. Nanti freeze langsung. Aku mau buka langsung freeze. Apa ya? Freeze dulu lah, nggak apa ya? Enggak, soalnya itu yang kemarin lo kirim kan? Iya. Itu yang soal dia tidur. Jadi kalau misalnya tidurnya cukup, kalau bangun kepagian, expose sama light apa gimana gitu. Benar. Ingat nggak sih? Benar. Kalau malam Jangan terlalu banyak expose sama malam cahaya. masih terlalu banyak cahaya yang ini yang PR ya kan? Yang berarti LED, PR gitu kebanyakan. Kalau malam-malam masih banyak lampu yang dilihat sama anak, itu nanti mempengaruhi apanya? Apanya? Gue lupa. Kualitas tidur ya. Mungkin ya. Stres juga ya kaitannya ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ya kan? Mental health ya. Iya, itu bagus banget tuh untuk kita sharing juga. Makanya biasanya kalau kita mau anak kita lebih sehat, mungkin kita juga ngajarin ke mereka sebelum tidur sejam 2 jam, ya jangan lagi pegang handphone, jangan lagi nyalain TV. Family time, main bareng, ngobrol bareng. Nah, yang tadi ditanya, sesi curhatnya kapan dong? Ya pas malam itu. Iya. Nah, itu ada tadi Bu Kartika nanya lagi tuh, terkait dengan kalau susah sharing gimana ya? Tadi bisa gambar, atau bisa justru siapkan sesi. Nah, sesi yang sering kali orang lupa dan yang kayaknya tadi pagi baca IG ya, IG post atau IG story yang bilang nggak mungkin orang tua bisa pacaran lagi ketika dia sudah punya anak. Jawabannya ya bisa pacaran, tapi kan nggak harus sama pasangan, bisa sama anak kita. Nah, kalau anak-anak yang susah sharing di setting besar, di setting umum, atau kalau di acara keluarga, lalu 2-3 anaknya ikut semua, atau suami istrinya juga lengkap gitu. Nah, ada beberapa anak yang nggak nyaman. Jadi siapin waktu pacaran, di mana si ibu dengan si anak, atau si ayah dengan si anak pergi berduaan. Kadang-kadang terjebak di macet aja, itu trigger untuk cerita loh. Kadang-kadang kalau kita lagi makan es teler lalu bertanya gitu. Itu sama kayak kemarin anak gue yang kecil tuh lagi jalan sama ibunya, tiba-tiba dia nanya, Bunda, aku dia pertanyaannya, boleh nggak aku pacaran? Dulu kan Bunda pacarannya muda banget ya, dan banyak gitu ya.
Jadi gimana nih? Nah, disitulah pelajaran tentang Pembahasan. dating bisa masuk gitu. Pertanyaan-pertanyaan ajaib itu biasanya muncul ketika berduaan. Dan anak lebih bebas untuk ngomong karena nggak akan ada yang label dia salah. Gitu. Jadi Gue ada tips juga dibuat. nih kalau buat anak yang agak sulit sharing. Apa namanya? Kalau gue pengalaman gue pribadi itu kitanya duluan yang sharing. Bisa. Jadi kayak semi-semi ngajarin gitu ya, ngasih lihat, ngasih tunjuk gitu. Jadi kayak Role model ya. Nah, gue dulu yang cerita gitu misalnya. Tadi ibu pas kamu sekolah tuh bikin ini, terus habis itu aku jalan ke rumah Eyang gitu, kayak gitu. Cerita-cerita biasa aja sih gitu. Iya. Nah, nanti mungkin nggak langsung besoknya anaknya bisa atau sorenya langsung bisa, enggak, bisa jadi bulan berikutnya atau kapannya gitu ya, baru mulai dia akan bercerita. Itu pun ceritanya belum tentu sama kayak yang kita ceritain, ya kan? Kayak mungkin dia cuma kayak mau cerita yang aku suka mall, ke anak gue tuh, aku suka mall Margo City. Kenapa soalnya? Iya soalnya aku bisa gambar. Misalnya, udah cuma segitu doang. Mungkin emang cuma segitu doang kali sharingnya gitu. At the moment, ya kan? Maksudnya, It's a start. ya kita harus mungkin kita juga harus mengubah pola pikir bahwa sharing itu kadang-kadang nggak bisa sepanjang itu gitu. Mungkin dia pendek-pendek, tapi ternyata itu memang itu yang dia mau ceritain gitu. Itu sih kayaknya ya kalau tips dari gue sih, karena begitu. Atau anaknya lagi testing the water. Jadi dia cerita yang permukaan dulu, mama ngomel nggak? Mama responnya oke nggak? Oh mama oke nih. Besok cerita lebih banyak, besok lebih banyak, besok lebih banyak. Nah itu juga sering tuh dilakukan sama anak-anak. Jadi benar role model juga sama. Kadang-kadang anak berpikir orang tua terlalu sempurna, jadi dia nggak mau cerita. Nah kadang-kadang kayak tekniknya Mia yang tadi bilang, ceritain deh. Kadang-kadang kita juga punya kelemahan kok, kita punya hal yang buruk kok. Aduh sebel deh hari ini kantor temennya ayah tuh begini gitu. Dia juga akan sadar, oh papa manusia juga masih, oh mama juga masih orang ya. Gitu. Bukan Batman gitu ya. Bukan. Kalau di gue, dia nggak tahu aja papanya keluar tiap malam ya jadi Batman-nya. Kalau di gue nih buat nambahin dikit ya, sesi curhat yang kecil itu bisa juga lewat cerita, kalau malam proses dia sebelum tidur tuh baca buku. Jadi storytelling. Kadang-kadang dari situ ke-trigger, oh nih kemarin teman aku juga begini gini gitu. Itu sedikit-sedikit ya, itu yang kecil. Kalau yang gede, gue kadang-kadang suka agak menjebak dia untuk duduk di samping gue pas gue bawa lagi nyetir menuju kemana gitu. Karena dia nggak bisa kemana-mana, Bo. Gitu. Jadi, hari ini ngapain Dian kamu sama teman-teman kamu? Yang gede tuh umurnya 13 tahun. Jadi udah agak-agak ABG lah ya. Agak-agak kalau nggak disentil-sentil dikit dia jarang cerita gitu. Jadi harus gue juga yang mulai. Jadi kalau di mobil udah dia nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang gue suka ngajak dia gitu, yuk kita belanja yuk ke supermarket temenin mami gitu. Oke, gitu. Anaknya sih untungnya masih mau nemenin. Cuman kalau untuk cerita tuh harus dikorek-korek sedikit dia baru gitu. Jadi di mobil itu gue jadikan momen walaupun cuman kayak 10 menit ride gitu ya. Ya udah gue kerjain aja. Yang penting dia mau ngobrol dan bisa gue korek-korek dikit lah gitu. Nggak bisa kemana-mana dia terjebak. Gitu. Iya. Sebenarnya itu yang tadi gue bilang sesi pacaran ini. Kan nggak harus sambil gitu ya? makan, sambil apa, tapi settingnya berdua gitu. Iya. Walaupun ada jebakan Batman di belakangnya ya. Benar. Kadang kita soalnya kalau mikir pacaran tuh kayak harus kayak settingan sambil makan, ngobrol gitu. Padahal nggak juga ya. Maksudnya kayak barengan sambil nyetir. Atau kayak sambil main game bareng mungkin. Kalau misalnya sama-sama suka main PS. Ada juga tuh yang kayak gitu kan. Iya. Kadang-kadang bisa sesederhana temenin mama ini dong beli beras di supermarket depan. Itu jalan itu udah cukup bisa ngobrol sih. Iya. Oke. Hang out tuh katanya Ringking. Hang out kata Ringking.
Ini bahasa yang lagi tren nih di angkatan Topik kita. berikutnya kita ya. Topik Hangout. berikut. Udah kali ya. Ada tambahan lagi mungkin atau ada pertanyaan lagi? Oh, ini Flori bilang quality Quality over quantity. over quantity. Benar juga sih Iya. ya. Jadi maksudnya kuantitas belum tentu sering, tapi yang penting bobotnya ya, berarti ya. Yang kayak tadi sebelum tidur ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya sama anak-anak, itu juga udah bagus banget. Atau tadi di perjalanan Nina mungkin perjalanannya nggak semacet Jakarta kali ya. Enggak. Jadi quality time-nya mungkin Nggak tidak banget. 2 jam, tidak 3 jam ya. Enggak. 10 menit Ya nyampe. jadi, tapi kalau dia nyaman dia akan cerita yang paling disturbing buat dia, yang paling membanggakan buat dia gitu. Jadi benar sih quality over quantity. Wah, tapi penasaran deh. Quality over quantity. Tapi sebenarnya quantity itu sendiri penting nggak sih untuk kayak untuk Dibuat. jadi pembiasaan? Iya. Gitu Harus nggak? dibuat. Iya. Jadi ini yang gue selalu ngomongin di setiap seminar. Pekerjaan pertama lo tuh ayah ibu. Yang kedua suami istri. Yang berikutnya adalah apapun yang bisa membantu lo bisa perform jadi orang tua yang baik, bisa jadi suami atau istri yang baik gitu. Jadi jangan lupa, jadi kalau gue ditanya pekerjaan lo apa, gue nggak akan jawab psikolog anak sebenarnya. Gue akan bilang gue ayah dari 2 anak gitu. Jadi kerjaan gue ada di situ. Nah itu yang kita seringkali lupa. Jadi kalau kita memang pekerjaan utama kita adalah jadi ayah, ya harus siapin waktu. Dan waktunya berapa lama? Nah itu yang kita harus prepare. Oke, sehari gue mau 2 jam bareng anak-anak gue atau sejam bareng anak-anak gue gitu. Nah itu first job kita adalah sih jadi orang tua itu. Dan tenang kok, pensiunnya lebih cepat. Nanti anak-anak udah mulai 17 tahun, 18 tahun, kita udah pensiun. Nah disitulah kita akan mulai kehilangan. Betul. Muncullah gangguan baru, empty nest. Nah itu topik berikutnya ya. Iya. Topik lain. Betul. Jadi kandangnya udah kosong nih, nggak ada lagi yang ada di dalamnya. Mulai deh. Nanti topik berikutnya tuh terkait dengan interaksi orang tua ketika udah empty nest ya. Itu kayaknya keren deh. Bisa dibahas. Tinggal kita cari psikolog dewasa yang bisa dijebak siapa. Aduh, seru banget nih kita sore ini. Asli, gua ngerasa ini banget sih, apa namanya, maksudnya kita agak jadi kemana-mana sih, cuman masih tetap, apa ya, masih tetap mendukung untuk topik kita sore ini yang tentang stres ya. Jatuhnya jadinya mogok sekolah itu adalah gejala yang kemudian ternyata mungkin sumbernya adalah kecemasan atau stres pada anak gitu. Nah, boleh nih kita recap ya. Jadi tadi yang gue catat, sebentar, gue mau nanya tadi. Nina kan sempat tadi lo sempat di awal cerita soal luka itu lo sempat bilang bahwa sempat ada perasaan bahwa lo ngerasa what have I done wrong. Ada kayak gitu juga nih? Ada banget. Karena pada awalnya itu keputusan untuk pindah itu lebih ke untuk kakaknya. Ini kan kami di Mari ini kan sama zonasi juga ya kayak di Jakarta. Jadi untuk masuk ke sekolah tertentu lo harus ada tinggal di daerah tertentu gitu loh. Si kakak ini ketika kita mau memutuskan untuk pindah itu dia lulus kelas 6 SD untuk masuk ke SMP. Jadi untuk SMP-nya kami memutuskan kita nyari yang favorit lah gitu yang di tengah kota, makanya kami pindah. Jadi si kakak itu sudah mengalami masa farewell yang proper lah gitu dengan teman-temannya, dengan menghabiskan waktu gitu, have fun semua rame-rame, goodbye, tanda tangan buku tahunan. Kakaknya tuh beres masalahnya tuntas. Si adek nih harus mengikuti kan gitu loh. Jadi waktu pindahan SD itu dia tidak mengalami proper farewell. Jadi dia itu kena imbas dari keputusan untuk si kakak masuk SMP favorit gitu. Nah, waktu itu gue tuh yang kepikirannya, aduh, kasihan gitu loh nih anak. Walaupun dia nanti akan mengalami masuk ke tempat favorit juga kan, tapi
tidak setuntas yang dilalui kakaknya gitu loh. Jadi ada perasaan guilty juga di gue gitu. Kalau misalnya muncul di orang tua muncul perasaan guilty ini gimana ya, Wak? Maksudnya pastinya wajar ya ketika muncul perasaan kita jadi nyari-nyari tahu juga ini karena gue kah gitu, karena kita kah, orang tua kah, atau nah terus tapi supaya kita bisa fokus balik ke apa yang lebih ya namanya, maksudnya kalau kita dwelling on our feelings bahwa kita karena apa nih, karena gue kah atau apa, kan agak lama juga ya. Yang tadi yang lu bilang waktunya kan jalan terus, anaknya kan ini terus gitu. Jadi gimana nih orang tua yang ada perasaan-perasaan bahwa merasa bersalah juga gitu? Iya, jadi wajar nggak? Jawabannya wajar, karena kita juga nggak ada kelasnya kan. Saat ini banyak kelas parenting, tapi kelas parenting yang over ideal gitu, yang kayaknya dunia ini indah sekali dan nggak mungkin ada yang salah gitu. Kayaknya bergabung ke komunitas tertentu itu bantu banget. Jadi kita tahu bahwa bukan kita sendirian. Kita tahu bahwa ada juga loh, ada orang-orang lain yang juga punya struggle yang sama gitu. Nah yang kedua, kelompok komunitas tadi bantu seseorang untuk nemuin strategi coping dari orang tua yang lain yang mungkin udah lebih duluan mengalami itu. Nah kalau ini sampai guilt-nya besar banget, kayaknya juga artinya bukan masalahnya hanya di anaknya. Kayaknya orang tuanya juga perlu cari bantuan. Karena guilt ini juga nanti akan kumulatif. Mungkin ada masalah lain di ibunya atau di ayahnya yang ngerasa guilt besar tadi, sehingga butuh untuk didampingi. Gitu. Jadi being parents itu juga, ya tadi makanya karena kenapa gue pikir itu jadi first job, karena bebannya lebih besar dan nggak berhenti. Dia beneran 24 jam. Gitu. Jadi it's normal, look for community, social support, sama kalau memang udah nggak bisa kita handle, ya pergi ke psikolog. Semakin cepat kita tangani, semakin cepat kita bisa fokus ke anak kita. Baiklah, mari kita recap. Gimana nge-recapnya? Banyak banget. Luber kita kemana-mana ngobrol. Kalau adik-adik ngumpul gitu ya, nggak fokus ya? Iya. Oke. Gue tadi nyatet berarti biasanya ada kaitannya sama masalah adaptasi ya. Kalau misalnya kejadian kayak gini, kemungkinan besar penyebab salah satunya adaptasi dengan lingkungan baru, atau ada tekanan dari perasaan tidak mampu melakukan sesuatu, itu kemungkinan penyebabnya gitu kan ya, atau ngerasa nggak belong there, itu juga kali ya Wak ya, salah satunya ya. Atau ada bullying, topik yang juga menarik tuh, mungkin aja ada bullying. Bisa jadi juga penyebabnya juga bullying gitu ya. Nah sekarang mungkin fokus kita, karena kita judulnya adalah kita harus apa nih sebagai orang dewasa sekitar anak itu, teknik-teknik yang bisa kita lakukan untuk ketika sebelum anak berangkat ke sekolah ya, atau di sebelum masuk lah ke kelas gitu. Tadi sempat diomongin tentang relaksasi macam-macam ya tadi ya, tarik nafas panjang, bisa gerakan ritmis, misalnya kayak jalan kaki, atau ada puk-puk-puk, dipuk-puk-puk-puk-puk, kayak sentuhan-sentuhan kecil mungkin yang bisa orang tua lakukan. Kalau anaknya mau dipeluk, deh pok-pok-pok kayak ayam ya dek ya. Nah aku selalu pengen ikut. Kalau anaknya mau dipeluk, mungkin bisa untuk dipeluk. Terus encourage untuk bisa nangis juga ya. Ternyata itu ya sebentar, Ibu lagi recap. Nggak apa-apa, artisnya boleh bergabung juga kok. Artisnya boleh bergabung. Tadi kalau misalnya anaknya memang kelihatan butuh nangis, biarin aja nangis gitu ya. Nggak masalah. Terus abis itu yang tadi Nina bilang positive suggestion, bahwa kayak hipnosis ya, somehow ya, Wak.
Itu Ya, kayak mungkin kalimat, malah lebih keren kali ya. Jadi nggak butuh orang lain buat lakukan, orang tua bisa lakukan. iya iya iya, Positive bahwa apa tadi? suggestion. Kamu Sugesti bisa, positif. I'm doing Ya. well, I'm going gonna to be I okay, can get through this. Yeah. can get through this, Yeah. this too shall pass, kayak gitu-gitu ya. Itu buat orang gede juga bisa Itu itu. buat kita. Buat kita, this too shall pass. Lalu kemudian kalau itu sudah dilakukan ketika paginya, mungkin sebelum masuk ke kelas, setelah pulangnya jangan lupa juga memberi pujian untuk keberhasilan, bahwa hari ini berhasil masuk kelas, berhasil mengikuti pelajaran, berhasil mengatasi kecemasan, ketakutan. Itu kayaknya penting juga ya untuk omongin ke anak kita gitu. Terus orang tua juga mesti sadar hal-hal apa yang bisa kita lakukan yang anak kita suka dan bisa membuat dia nyaman, ya kan. Tadi kayak misalnya ya anak gue sukanya kalau digini-gini dia senang gitu kan. Ada anak lain yang nggak suka digituin, mungkin lebih suka dipeluk. Ada anak lain yang lebih suka dipegang-pegang aja tangannya atau hold hands aja gitu kan. Atau suka nyender-nyender aja, itu ada juga tuh yang kayak gitu ya tipenya ya. Jadi memang kalau dari sisi orang tua, hal-hal ini yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya non orang tua kayak guru gitu, yang bisa dilakukan apa? Wah, ajarin Bisa juga. relaksasi ya. Yang tadi ajarin relaksasi, sentuh juga ini masih aman. Jadi pundak sama punggung tangan. Dan balik lagi, jangan dilus-lus, tapi ditepuk. Kalau dilus-lus sekarang bisa aja kena pelecehan. Jadi hati-hati sekali. Apalagi kalau gurunya lawan jenis. Nah. Jadi tepuk ya. Sini juga ya. Makanya pat on your back ya. Sebutnya pat ya. Pat ya. Benar-benar. Oke. Terus apa lagi yang gua kelewat? Ada lagi nggak mau ditambahin dari kalian? Kenali sign yang ada di anak kita kalau stres itu apa? Sign stresnya ya. Jadi ajarin mereka tahu bahwa ini. Jadi mereka bisa cerita gitu. Kalau misalnya kita yang aware. Jadi kita aware kalau ini dia lagi stres, ini lagi nggak nyaman nih, berangkat sekolah kok kayaknya nggak menyenangkan. Jadi kelihatan tuh, entah di malam sebelumnya, entah di paginya gitu ya. Baiklah. Sudah? Ada lagi yang kelewat untuk di-recap? Apalagi, Nin? Udah ya, sepertinya ya? Kayaknya udah oke. Pokoknya every little helps lah. Meminjam semboyan sebuah supermarket di sini, every little helps. Walaupun pada saat itu mungkin sebagai orang tua kita tidak merasa, kok nggak berubah ya, nggak ada perubahan. Cuman, trust me, it will help. A little help will help. Sabar berarti ya, every little things help. Every apa tadi? Sorry. Every little help. Every little help. Oke. Sama waktu, bahwa mungkin ini akan butuh waktu untuk sampai benar-benar masalahnya benar-benar selesai gitu ya. Jadi jangan sabaran gitu. Orang tua mesti sadar juga bahwa waktu berperan di sini. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak narasumber aku. Terima kasih Bu Moderator. Thank you. Jadi berasa ngobrol dan bukan sesi ya. Benar. Diselingi oleh tukang jualan juga. Thank you, Wak. Thank you, Nin. Udah terima kasih sore ini semuanya. Sama-sama. Terima kasih yang sudah pada nonton. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Anak aku yang muncul. Baiklah, kita sudahi sesi sore ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.